Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat di mimbar yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada diri pribadi khatib, kemudian bagi para jamaah sekalian yang berkesempatan melaksanakan salat Jumat di pekan ini, mari kita sama-sama senantiasa berusaha, senantiasa untuk berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan modal iman dan takwa lah kita semuanya akan mendapatkan keselamatan, baik hidup di dunia dan terlebih lagi di akhirat nanti. Juga dengan ketakwaan, insya Allah kita akan tergolong orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti serta mencatat setiap apa yang kita lakukan. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan ini bangsa Indonesia kembali akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-79 dan puncaknya nanti pada tanggal 17 Agustus. Semarak merayakan, memperingati atas kemerdekaan negara Republik Indonesia ini sudah nampak mulai dari awal bulan. Bahkan jauh daripada itu, bendera merah putih sudah mulai dikibarkan di depan halaman rumah, di depan gedung-gedung, di depan bangunan-bangunan yang lainnya. Umbul-umbul di jalan-jalan sudah banyak kita lihat. Kemudian juga baligo-baligo yang bertuliskan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia, serta pernak-pernik yang lainnya yang bisa menunjukkan rasa kesyukuran atas kedatangan akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bahkan tidak ketinggalan berbagai macam perlombaan dilakukan, karena dengan tujuan adalah untuk merayakan kedatangan
hari di mana pada tahun tersebut, pada bulan tersebut dirayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun yang tidak kalah penting dari semarak berbagai hal, berbagai kegiatan, dan bahkan menempelkan, memajang pernak-pernik atau simbol-simbol atas kemerdekaan Republik Indonesia, maka muncullah beberapa pertanyaan. Apakah benar secara hakikat bahwasanya kita itu sudah merdeka? Apakah benar? Apakah sudah kita menjadi manusia yang merdeka? Dan bagaimana kalau memang benarlah kita atau benar negara kita sudah merdeka, bagaimana cara kita melakukan kesyukuran terhadap kemerdekaan tersebut? Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum menjawab tiga hal tersebut, maka kita sama-sama melihat terlebih dahulu bagaimana tercapainya kemerdekaan di negara kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kemerdekaan hadir di negara tercinta kita ini tentunya sangat banyak yang bisa kita ceritakan. Terlebih di lembaran-lembaran sejarah tercatat bahwasannya yang paling banyak berkorban untuk mencapai kemerdekaan di negara kita tercinta ini adalah orang-orang Islam. Kita lihat misalnya perjuangan rakyat Aceh dengan hikayat perang Sabilnya. Kemudian juga di Jawa dengan Pangeran Diponegoro. Kemudian juga di Makassar ada Sultan Alaluddin yang berdiri tegak untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk melawan para penjajah VOC. Kemudian bahkan setelah kemerdekaan pun tahun 45 pada tahun 48 dengan resolusi jihad Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian juga Bapak NKRI yang setelah kemerdekaan negara Indonesia menjadi negara perserikatan, kemudian Muhammad Nasir menjadikan negara Republik Indonesia. Maka oleh karenanya kita harus berbangga diri sebagai orang Islam bahwasanya negara Republik Indonesia ini hasil jerih payah para ulama, para cendekiawan. Namun kembali ke pertanyaan-pertanyaan yang tadi Khatib sampaikan, apakah benar kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka secara hakiki? Maka jawabannya adalah kita melihat sebuah asar, sebuah riwayat terkait apakah orang tersebut sudah merdeka atau belum, yaitu yang ketika disampaikan oleh sahabat mulia, yaitu Rabi bin Amir radhiyallahu anhu ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Qadisiyah, yang diutus untuk menemui Rustum, panglima perang di Irak waktu itu. Ketika ditanya apa yang hendak engkau lakukan, apa yang ingin engkau lakukan mendatangi kami, kata Rustum. Kemudian kata sahabat Rabi bin Amir menyatakan, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah, kemudian mengutus kami kepadamu wahai Rustum adalah untuk memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada penghambaan Sang Pencipta manusia, dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangan, dan dari ketidakadilan agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari dua pernyataan sahabat mulia Rabi bin Amir ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya kemerdekaan yang hakiki
atau kemerdekaan seorang manusia itu bukan hanya dilihat dari badaniah saja, tetapi dilihat dari lahiriahnya juga. Sebagaimana tadi disampaikan bahwasannya kemerdekaan yang hakiki adalah ketika seseorang sudah benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas beribadah hanya karena Allah, bukan karena penilaian manusia. Ini poin yang pertama. Yang kedua, bahwasannya tanda orang sudah memiliki kemerdekaan yang hakiki adalah orang tersebut tidak dijajah oleh orang-orang yang bisa menjajahnya. Artinya, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tanda seorang sudah merdeka adalah ia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ia tidak diperbudak oleh manusia yang lainnya. Oleh karenanya, maka patutlah kita renungi di momentum kemerdekaan ini, terkhususnya untuk diri pribadi kita. Apakah kita sudah benar-benar menjadi manusia merdeka? Karena tentunya penjajahan yang paling dahsyat adalah penjajahan dari nafsu kita sendiri, dan juga tentunya para setan-setan yang senantiasa mengganggu kita. Kalaulah kita sudah mampu untuk melawan setan, sudah mampu untuk melawan hawa nafsu kita, artinya sesungguhnya kita sudah menjadi orang-orang yang merdeka secara hakiki. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hasil dari perjuangan para ulama terdahulu terkait tercapainya kemerdekaan Republik Indonesia melahirkannya adalah landasan negara kita, yaitu Pancasila. Meskipun hasil dari perjuangan tersebut ada beberapa kata yang dihapuskan, tetapi yang harus jadi kita sebagai landasan adalah Pancasila merupakan ruh yang harus senantiasa kita jalankan dalam keadaan bernegara di negara kita. Setelah terjadi kemerdekaan dan sudah kita berintrospeksi diri, apakah kita termasuk orang yang sudah benar-benar merdeka atau belum, maka kalaulah kita sudah menjadi seorang hamba yang merdeka, maka tentunya yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama syukur kemerdekaan yang mana secara kasat mata negara kita tidak mengalami peperangan secara senjata. Halnya saudara-saudara kita di Palestina. Setiap detik mengalami korban jiwa sekitar 23 orang yang meninggal di Palestina sana. Sedangkan kita alhamdulillah senantiasa aman, kecuali meninggal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kesyukuran ini harus kita lakukan bukan hanya sekedar pelafalan dari lisan, tetapi juga harus dari hati, diyakini bahwasannya kemerdekaan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nikmat. Selanjutnya, harta yang kita miliki, badan yang kita miliki sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan negara Republik Indonesia ini, maka gunakanlah harta kita, badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan kemerdekaan yang sudah kita raih selama 79 tahun ini atas perjuangan para pahlawan terdahulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan dibalas pahala yang berlipat ganda. Adapun kita yang masih hidup sekarang, teruslah kita berusaha menjaga kemerdekaan ini dengan mengisi hal-hal yang positif, saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Oleh karena itu, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita akhiri khutbah Jumat ini dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negara tercinta kita ini senantiasa diberikan keamanan dan ketentraman. Adapun orang-orang saudara kita sesama Islam yang sedang dijajah, yang masih dijajah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan diberikan kemenangan dan diberikan kemampuan untuk membalas orang-orang yang menzalimi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa damir yahud wa man awanahum minal kuffari wal munafiqin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.